Jurnalis keliling bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Masih di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, program padat karya di Snaker Kota Padang. Saat sekarang kami bersama Ibu Widya, merupakan salah seorang kabid di Snaker. Beliau hari ini di samping memonitoring kegiatan, kita manfaatkan berbincang-bincang dengan beliau tentang pelaksanaan program padat karya di Dinas Tenaga Kerja Kota Padang umumnya dan program padat karya pelaksanaannya di Kelurahan Binuang Kampung Dalam khususnya. Ibu Widya, bisa dijelaskan padat karya itu apa sebenarnya? Padat karya ini adalah suatu program yang mana program ini sebenarnya dilakukan di dinas-dinas kota dan kabupaten se-Indonesia. Bahkan di Kementerian Tenaga Kerja itu program ini termasuk prioritas juga, yaitu perluasan kesempatan kerja. Yang mana kegiatan ini merupakan pemberdayaan tenaga kerja yang pengangguran musiman pada saat-saat tertentu diberikan seperti pekerjaan selama dia pengangguran musiman itu, menunggu masa panennya, menunggu masa pembibitan ternak atau sebagainya, diberikan pekerjaan untuk akses terhadap pertanian, untuk akses jalan kah, atau membuat irigasi, atau membuat talut dan sebagainya. Jadi di sini fungsi tenaga kerja itu supaya masyarakat di samping juga bisa menggunakan jalan yang diperbaiki untuk akses pertanian, juga mereka di samping-samping menunggu masa panen itu mereka bekerja, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang namanya pengangguran itu sampai nanti harus mencari kerja keluar kota dan sebagainya. Jadi cukup di sini kita bantulah nanti dalam bentuk pekerjaan, juga semacam ada uang perangsangnya gitu dalam masa bekerja itu. Ya. Ya, Siapapun masyarakat atau penduduk di sekitar kegiatan yang dikerjakan itu boleh bekerja, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Ya. Apa seperti itu, Bu Widya? Ya, kita utamakan pertama yang tentu yang terlibat langsung dengan akses pertanian itu ya. Ya. Aksesnya seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang di wilayah pertanian itu. Kan mereka biasanya dengan usahanya dengan pertanian, nunggu masa panen itu tidak ada pekerjaan, atau malah mungkin mencari pekerjaan tempat lain. Nah, supaya menghindari terjadinya urbanisasi atau pindah tempat lain mencari kerja, jadi kenapa kita tidak memperbaiki aksesnya? Kan kurang bagus atau kurang memadai untuk nanti membawa lahan hasil produk-produknya ini sebelum masa panen ini. Kita bawa nanti membuat jalan atau perbaikan jalan, pemadatan jalan, penimbunan jalan seperti itu. Siapapun boleh. Kan sifatnya sebenarnya gotong royong nih, Pak. Gotong royong diutamakannya begitu. Ya. Bu Widya, secara umum seperti itu ya. Ya. Dan hari ini di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, tepatnya di RW 2 RT 3 di Binuang ini sedang berlangsung program padat karya. Di sini masyarakat sudah membuka jalan baru lebih kurang 400 meter. Dan mereka melakukan pembukaan jalan itu secara swadaya. Masyarakat yang terlibat tanahnya, yang tanahnya terpakai, mereka ibahkan untuk jalan ini. Ada dua kepentingan kita lihat untuk akses masyarakat keluar masuk dan juga akses transportasi hasil pertanian. Nah, ini kan juga didukung oleh program padat karya di Snaker. Bisa Ibu ceritakan bagaimana prosesnya dan sampai hari ini program ini terjadi? Ya, benar, betul sekali. Kita melalui program ini tentu kita melalui perencanaan awal ya, perencanaan tentu identifikasi wilayah. Terutama kita melihat dari teman-teman yang ada di Dinas Naker, terutama itu pengantar kerja kita. Udah tahu sebelumnya kita udah mulai Pak mengidentifikasi wilayah sebelum kita tetapkan tahun ini kenapa di sini. Dengan beberapa proposal yang masuk, ada juga kita harus pakai proposal dulu ya. Kita harus memakai proposal, Pak. Karena dengan proposal itu sebagai dasar kita untuk bisa mempelajari. Kita pelajari dulu bagaimana bentuk wilayah, topografinya, apa masyarakat mayoritas di sana. Nah, urgensialnya bagaimana. Nah, setelah itu kita identifikasi, kita datang ke lokasi, kita temui pemuda, tokoh masyarakat dan sebagainya, pemuda-pemudi dan minyak mamak, bundok kandung dan sebagainya. Kita lihat status tanah lagi nih. Saya identifikasi, kita lihat status tanahnya bagaimana dulu. Ya, sudah dibebaskan. Nah, dibebaskan atau tidak? Karena syarat pertama itu tanah itu harus bebas dulu. Bebasnya dibuktikan dengan ibahnya. Surat ibah ya. Ibah masyarakatnya bagaimana. Nah, setelah ibah kita rembuk. Nah, kita tentukan hari rembuk.
bagaimana proses mekanisme untuk bekerja sebagainya, penetapan hari bekerja. Dan kita dengan keadaan dana ya, terbatas biaya, kita memang bisa menganggarkan 8 hari kerja dengan target pengerjaan jalan 400 sampai 500. Itu sudah maksimal itu untuk sebuah program padat karya di lingkungan pertanian ya, khususnya hasil pertanian. Nah, setelah itu kita monitoring, Pak. Kita memang tetap akan melakukan monitoring, evaluasi apakah perlu dalam peningkatan nantinya bagaimana, dan untuk dasar jalan itu sebenarnya sudah cukup untuk akses, tapi untuk peningkatan jalan mungkin bisa melalui dinas PU nanti kita minta bantuan, atau melalui dana-dana PBN yang ada di Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Seperti itu prosesnya. Tapi konsep padat karya itu adalah memberdayakan banyak orang ya. Dengan kegiatan ini orang-orang yang pengangguran musiman, apalagi di lingkungan petani seperti ini menunggu musim panen, mereka tidak ada pekerjaan, mereka yang diprioritaskan untuk ikut program padat karya ini. Betul sekali. Kalau sekiranya digunakan alat berat mungkin sebentar ya. Tapi memang konsep seperti itu ya. Konsepnya seperti itu, harus manusianya. Kita kenapa kita pakai dana APBD ini dengan padat karya seperti ini, karena kita lebih ke manusianya. Jadi pemberdayaan tenaga manusia, kegotong royongan bersama, PK masyarakat terhadap lingkungannya gitu. Karena kalau alat berat itu tentu PU bisa mengerjakan, Pak. Kini kita mintanya itu tadi memang pemberdayaan manusianya, tenaga kerja yang tadi kemanusiaan itu. Di samping mereka menciptakan, memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong tadi di lingkungan itu saling memiliki. Ibu Lydia, moga-moga saja program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan hari ini adalah pengerasan bahu jalan, dan tentu saja jalan ini akan lebih baik lagi kalau terus ditingkatkan ya pembangunannya. Mungkin program ini bisa disambut juga oleh pihak lain, mungkin botanisasi atau apa. Yang jelas kalau kita melihat penonton di sekitar wilayah ini adalah areal pertanian, begitu banyak areal pertanian di sini, dan tentu saja jalan ini sangat penting bagi masyarakat, dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Padang atas penempatan programnya di Kelurahan Binuang, Kampung Dalam. Sebagai ungkapan rasa senang hati kami dan rasa penghormatan kami, kita saksikan tari gelombang bersama Sanggar Beruang Sakti. Kabaki bapak ujung jopangka, tanam sirih tanamlah pinang, tanam karakong di halaman, cabiak sirih gatunglah pinang, ambillah rokok paminan tangan, sirih sacabiak minta dikunyah, pinang segatong minta dimakan,
Ko iyo lai bajangjang baki naik, batanggo baki turun, kandak nak minta dipelakukan. Kegiatan padat karya di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, tepatnya di RW 2 RT 3 ini awalnya adalah prakarsa dari masyarakat. Jalan ini memang harus dibuka. Bagaimanapun juga areal pertanian yang sangat luas kemudian ditambah dengan rumah penduduk menyebabkan kesulitan dalam mengangkut alat-alat kebutuhan masyarakat, terutama sekali hasil panen. Dengan secara bersama, dengan secara bergotong royong, masyarakat membuka jalan ini sepanjang 400 meter lebih, dan ini dilakukan secara swadaya. Dan dalam perjalanan kami dari kelurahan sangat berterima kasih, kegiatan ini dilirik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Padang memasukkan program padat karya di kelurahan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesudah kegiatan padat karya selama 8 hari dilaksanakan secara gotong royong, 60 orang yang bekerja, kemudian menghasilkan pengerasan jalan sepanjang 400 meter dan mengamankan, saya bahasanya mengamankan lebarnya itu sehingga bisa kendaraan untuk dilewati kendaraan sebelumnya mungkin jalan setapak saja supaya bisa kendaraan roda 4. Nah, sudah diamankan. Mudah-mudahan ini memang semacam jalan perintis ini, membuka jalan kita kan. Nah, mudah-mudahan berikutnya kita harapkan tahap pertama ini selesai. Selanjutnya mungkin kawan-kawan dinas PUPR bisa pula merencanakan pada tahun-tahun berikutnya untuk apakah perlu redimik atau perlu apanya. Tapi yang penting memang betul-betul kalau PU turun mereka pakai kontraktor itu punya batas waktu, tidak bisa kemudian ditunggu-tunggu musyawarah penyerahan tanah. Nah, kali ini sudah alhamdulillah sudah ada penyerahan tanahnya, tinggal kita melanjutkan saja. Itu manfaat yang utama. Mudah-mudahan tidak kesulitan lagi, setidaknya untuk yang 400 meter ini saja sudah lumayan. Tapi ini pemancing, kalau saya menyebut ini sebenarnya pemancing. Setidaknya banyak program-program lainnya bisa nanti akan diteruskan kalau kita sudah memulai sesuatu. PAU TV berkabar untuk Nagari.